Salam saudara kekasih dalam Tuhan dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Akhir-akhir ini kita lihat ya, ada hal yang viral tentang kekristenan. Mereka menganggap bahwa cukup kita berbuat baik maka kita pasti masuk surga. Sesungguhnya perbuatan baik itu wajib ya, bahkan itu bagus. Tetapi di dalam iman kekristenan kita perlu kita ketahui bahwa perbuatan baik bukan sebagai tiket untuk masuk surga, tetapi merupakan suatu bentuk respon kita terhadap keselamatan itu, saudara. Karena Tuhan Yesus telah berbuat baik bagi kita, Ia memberikan kepada kita nyawanya gantikan kita. Kalau kita lihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 3:16, dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Jadi perbuatan baik kita tanpa Yesus tidak ada hubungannya dengan surga, saudara. Seberapapun sumbanganmu engkau berikan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang anak yatim piatu, sekali lagi tanpa Yesus tidak ada hubungannya dengan surga, saudara. Karena hanya percaya kepada Yesus, Bapa telah memberikan kepada kita anaknya sebagai karunia yang besar, untuk kita percaya sebagai tiket kita masuk ke dalam surga, saudara. Karena hanya melalui Yesus kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi hanya melalui Yesus, jalan kebenaran itu, kita bisa masuk berjumpa dengan Bapa di surga. Jadi tanpa Yesus tidak ada arti kesalehan, tidak ada arti kita berbuat baik. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa perbuatan baik itu adalah merupakan respon kita terhadap keselamatan yang Allah berikan bagi saya dan saudara. Nah, kalau kita hanya berbuat baik, saudara, maka itu tidak cukup. Suatu ketika ada seorang pemimpin kaya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya ambil di dalam Lukas pasal yang ke-18. Ya, saya 18 ya, maaf, saya mulai dari ayat 18. Dia berkata demikian, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan, dalam nats ini sebenarnya Tuhan tidak menentang kayanya, tidak menentang uang dan harta, saudara. Tetapi yang Tuhan ajarkan kepada seorang anak muda ini yang sudah melakukan semua ya tentang hukum-hukum moral yang diajarkan di dalam hukum Taurat, saudara. Tetapi memang anak atau pemimpin kaya ini adalah seorang hebat, luar biasa, dia baik, saudara. Dia bisa memenuhi semua apa yang diajarkan oleh hukum Taurat, saudara. Tapi Yesus berkata satu hal lagi. Artinya, saudara, bahwa kita tidak boleh melekat hati kita kepada harta, pada uang, pada kekayaan. Tidak cukup kita hanya berbuat baik untuk melakukan hal-hal ya yang sudah diajarkan ya kepada kita, saudara. Tetapi ada hal yang sangat penting, adalah bagaimana hati kita melekat kepada Dia, Tuhan Allah kita. Jadi kalau kita berbuat baik adalah bentuk respon kita terhadap apa yang Allah lakukan bagi kita. Setelah kita menerima keselamatan dari Tuhan, maka kita wajib berbuat baik. Betul, kita berbuat baik, tapi hubunganmu dengan Tuhan, kelekatan hatimu dengan Tuhan bagaimana? Ya, kalau
kita hanya cukup berbuat baik, nggak perlu Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara. Tidak perlu Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberesin kita yang sudah jatuh dalam dosa. Yang menebus kita bukan dosanya yang dia tebus, tetapi manusia yang diciptakannya, yang segambar serupa dengan dia. Itulah yang ia tebus, saudara. Hidup kita, ya. Nah, kalau kita hanya berbuat baik, kita nggak tahu motivasinya, saudara. Ada banyak orang yang berbuat baik dengan motivasi yang salah. Suatu waktu juga Tuhan Yesus ya berkata, saya ambil dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan hidup Taurat di Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Gak mungkin, saudara. Nah, kenapa? Karena motivasi mereka mengajarkan kebenaran, ya, supaya hanya mereka dilihat orang, dipuji orang. Mereka berbuat baik hanya untuk supaya dihormati orang, saudara. Mereka puji, oh hebat, luar biasa. Nah, kekristenan kita, saudara, tidak cukup hanya berbuat baik, tetapi terlebih dahulu kita harus menerima keselamatan dulu, percaya pada Yesus. Maka pada waktu kita berbuat baik di dalam Yesus Kristus, maka ia perhitungkan itu sebagai kebenaran, saudara. Ya, jadi apapun yang kita perbuat di luar Yesus, tidak ada apa-apanya, tidak ada hubungannya dengan surga. Surga tidak akan menanggapi itu, karena di dalam kitab Yesaya jelas Tuhan Allah berkata, kesalahan manusia bagaikan kan kotor di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita tempatkan Yesus nomor satu di depan, engkau apapun perbuatan yang sia-sia, yang mungkin 0, semakin engkau banyakin 0, ada satu Yesus di depannya, maka pasti itu berkenan kepada Tuhan, saudara. Maka tempatkan Yesus satu-satunya prioritas dalam hidupmu, maka engkau berbuat sesuatu yang baik di dalam Yesus Kristus. Kalau engkau juga tidak berbuat baik, tapi namun engkau percaya pada Yesus, tetap engkau akan diusir, saudara. Ya, kenapa? Karena orang yang menerima Yesus pasti ia berbuat baik, saudara. Pasti ia melakukan kehendak Bapa. Karena tidak semua orang yang berseru-seru di dalam nama Yesus akan diselamatkan, kata firman Tuhan. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, kalau kita sudah mengenakan Kristus dalam hidup kita, pasti buah roh akan muncul, yaitu murah hati. Salah satunya adalah kemurahan. Dan kemurahan itu adalah berbuat baik, saudara. Menolong orang sesama, membantu orang-orang yang berkekurangan, saudara kekasih. Jadi seberapa besar sumbanganmu, tapi di luar Yesus, kamu tidak diperhitungkan oleh Tuhan, saudara. Jadi sekali lagi, perbuatan baik tidak cukup untuk masuk ke dalam kerajaan surga, ya. Tetapi hanya mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Di luar aku, kata Tuhan Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya penting sekali kita menerima Yesus dalam hidup ini, saudara. Baru kita berbuat baik, melakukan kesalehan. Pasti kita akan masuk surga. Kalau kita menyenangkan hati Allah, hati Tuhan Yesus, saudara, maka kita akan menerima penghormatan. Karena ia berkata, aku dan akan datang untuk menghormatinya. Luar biasa, bukan? Jadi kekristenan kita mengajarkan kita untuk menerima Yesus, karena ini adalah berita Injil, dan juga respon kita terhadap keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita wajib berbuat baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.